kembali lagi bersama Highcast Himepa Podcast. Nah, kali ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa. Siapa tuh Kak Selvi? Nah, tamu kita kali ini yaitu mahasiswi Ekonomi Pembangunan Angkatan 23, Yaitu Kak Gracia Astrian, di mana saat ini beliau menyandang gelar Putri Pendidikan Kalimantan Barat. Halo Kak Gracia. Halo, Gimana nih kabarnya Kak? puji Tuhan kabarnya sangat baik. Nah, yang saya lihat nih kasusnya lagi booming kan, menjadi Putri Pendidikan Kalimantan Barat. Nah, boleh nggak sih Kak ceritakan tentang diri Kak Astri, terus bagaimana awal mula Kak Astri tertarik mengikuti ajang Putri Pendidikan? Baik, pertama-tama perkenalkan, nama saya Gracia Astri. Ketertarikan saya untuk mengikuti dunia pendidikan itu dimulai ketika saya melihat para kontestan lainnya itu berkompetisi. Di situ saya menyadari bahwa seseorang itu sangat membanggakan seperti itu. Jadi saya itu melihat mereka dan tertanam dalam diri saya juga bahwa saya itu harus bisa seperti mereka. Dan juga saya menyadari bahwa pendidikan itu sangat penting terhadap kita semuanya. Lanjut, awal mula itu Kakak ada nggak sih motivasi yang membuat Kakak mau nih ikut ajang ini? Motivasi saya ya. Iya. Motivasi saya untuk mengikuti ajang Putri Pendidikan yang sudah saya bilang sebelumnya, di mana pendidikan itu kan sangat penting bagi kita, tidak hanya untuk sekarang, tapi itu untuk masa depan juga, seperti itu. Motivasi saya untuk mengikuti ini dengan saya ingin berkontribusi memberikan suatu dampak yang positif kepada orang-orang di luar sana. Apalagi itu terkait tentang pentingnya pendidikan. Nah, lanjut nih Kak, sebelum dari Kakak tuh mau kayak mengikuti ajang Putri Pendidikan, itu kan pasti ada persiapan untuk ada diri Kakak. Nah, bagaimana dari diri Kak Astri mempersiapkan diri secara mental, fisik, dan intelektual untuk mengikuti kompetisi ini? Baik, untuk persiapan sendiri itu untuk persiapan mental ya. Untuk persiapan sendiri itu saya berlatih di depan umum, berbicara di depan umum, dan juga ketika saya berlatih fisik itu saya sedikit berolahraga gitu kan Kak. Dan juga untuk intelektualnya itu saya ada membaca sedikit ataupun banyaknya isu-isu tentang pentingnya pendidikan. Jadi itu adalah sedikit persiapan dari baik mental, fisik maupun intelektual. Ada nggak sih Kak tantangan yang menurut Kakak tuh tantangan terberat untuk Kakak mengikuti ajang ini? Tantangan terbesar ya menurut saya itu rasa kepercayaan diri. Karena saya melihat bahwa diri saya itu awal-awalnya itu sangat tidak percaya diri, apalagi berbicara di depan banyak orang gitu kan. Nah, jadi mungkin kalau untuk tantangannya itu rasa tidak percaya diri aja. Nah, lanjut Kak, pernah nggak sih dari Kak Astrinya tuh kayak momen atau ngerasa kayak dari diri Kak Astri tuh kayak mau nyerah gitu, atau kayak bagaimana cara dari diri Kak Astri buat bangkit lagi? Momen untuk menyerah itu tidak ada ya, karena saya melihat saya punya tujuan untuk maju, jadi saya harus berfokus ke depan. Apa yang saya lakukan itu harus saya sudah lakukan dan jangan menyerah. Itu kunci penting dalam sebuah kompetensi, itu jangan menyerah. Nah, lanjut nih Kak, kan Kakak sekarang udah menyandang gelar Putri Pendidikan. Pastinya Kakak merasa bertanggung jawab atas gelar tersebut. Gimana sih Kakak cara Kakak bertanggung jawab atas gelar tersebut? Apa ya? Bertanggung jawab. Tanggung jawab ya, Iya. tanggung jawab untuk kedepannya.
Tanggung jawab untuk kedepannya, sejauh ini kami akan melakukan sosialisasi ke sekolah-sekolah, dan juga kami itu kemarin sudah melakukan kunjungan, khususnya di perpustakaan ya. Di situ kami mulai terjun ke sekolah-sekolah juga, dan untuk bulan 5 di Hari Pendidikan ya, nanti kami itu akan mengadakan suatu kunjungan, tapi untuk saat ini kami belum bisa memberitahunya. Oh, ya, hasil ya. Iya. Nah, lanjut Kak, kalau dari menurut Kak Asti gitu, peran putri pendidikan tuh kayak dalam masyarakat tuh apa gitu? Perannya ya, sesuai dengan misi saya memiliki misi yaitu menjadi role model bagi para generasi muda ataupun kalangan muda terkait suatu pendidikan itu dengan menjadi seorang putri pendidikan yang inspirasi dan inspiratif itu melalui suatu karakter, etika maupun perilaku kita seperti itu. Itu adalah peran saya dalam masyarakat, juga memberikan suatu inspirasi ataupun inspiratif. Nah, tadi Kak Arif kan ada menyebutkan kalau Kak mau berperan menjadi role model untuk generasi muda. Ada nggak sih kayak pesan untuk generasi muda ke depannya itu gimana? Pesannya untuk generasi muda, yang pertama jangan pernah putus asa, terus belajar dan tetap semangat. Nah, lanjut Kak, rencana Kak Asti ke depan setelah menjadi winner putri pendidikan itu apa Kak? Rencana saya kan sudah memiliki sedikit pengalaman, jadi ke depannya saya akan menuntut ilmu itu lebih lagi karena saya sudah memiliki beberapa pengalaman dari saya menjadi putri pendidikan. Nah, Kakak ada nggak sih Kak tips dan trik untuk menjadi putri pendidikan bagi nanti penonton kayak ada yang mau jadi putri pendidikan? Tips dan triknya yaitu ketika kita ingin mengikuti jalan yang serupa, yang pertama yaitu jangan putus asa, jangan hanya berhenti stuck di tempat itu saja. Lakukan hal yang ingin kamu lakukan, tapi itu berdampak positif juga bagi orang lain. Nah, sekian nih Kak dari beberapa pertanyaan dari kami. Nah, kami ini ada pertanyaan tambahan. Bisa aku kayak ceritakan gitu Kak, kayak perjalanan Kakak sampai di titik menjadi winner putri pendidikan. Oke, saya sedikit cerita. Awal saya mengikuti putri pendidikan itu kan saya ada mentor itu mendaftarkan saya untuk mengikuti ajang ini. Nah, di situ ketika saya ikut ajang tersebut, ternyata yang kita tahu bahwa dalam kegiatan ini sebelum menuju ke dalam grand final pasti kita melalui beberapa tahapan. Nah, tahap pertama yaitu kami kan ada dua hari kegiatan, itu kegiatan karantina. Nah, kegiatan karantinanya itu dimulai tanggal 20 sampai tanggal 21 dan malam grand finalnya itu tanggal 22. Untuk karantina hari pertamanya sendiri itu kami ada kegiatan seperti kelas yoga, kelas kecantikan, dan juga kelas materi yang diberikan oleh pemandu di sana. Dan untuk hari kedua karantinanya itu kami melakukan tes, di mana itu ada tes tertulis dan tes wawancara. Dan malam tanggal 22 kami melaksanakan grand final. Nah, sebelum menjadi putri pendidikan, waktu itu Kak Astri ada basic menjadi putri-putri lainnya? Untuk basic sendiri, saya sedikit cerita. Saya sudah pernah mengikuti beberapa ajang. Pertama itu ajang yang saya ikuti Miss Kalimantan Barat yang tahun 2023. Dan juga saya pernah mengikuti pemilihan Bujang Dara di Kabupaten Kapuas Hulu. Jadi sedikit banyaknya basic yang saya miliki itu sudah tertanam seperti itu. Nah, mungkin sekian sharing session kita pada sore hari ini Kak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk sharing session di Highcast, di Memo Podcast. Kayak boleh deh kita berbagi dulu ke kamera.